Sudah, silakan. Sudah. Ya, sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Terima kasih Pak Ustadz, saya diberi waktu untuk bertanya langsung hari ini. Yang Diperkenalkan saya dulu Bapak, nama dan... Ya, nama saya Samsuwono dari calon perwakilan Morobungo, Jambi. Yang pertama yang saya tanyakan ini bukan pertanyaan Pak Ustadz, tapi berupa minta penjelasan. Karena saya sering digrimisi pertanyaan dari golongan-golongan sama-sama Islam, tapi saya belum kenal tentang kata-kata yang dikatakan itu. Yang pertama, yang namanya silsilah itu apa? Dan lagi silsilah itu ada yang legal dan ada yang ilegal katanya. Jadi saya kemarin ditanya, Pak Samsuwono itu termasuk silsilah yang keberapa dari Nabi? Begitu. Karena kalau nanti salah milih silsilah, nanti jangan-jangan tidak tercapai tujuan ke surga. Ya. Kebanyakan golongan-golongan yang lain itu termasuk silsilah yang ilegal. Karena kalau silsilah yang ilegal itu, kalau membaca syahadat, itu syahadatnya termasuk syahadatnya orang yang munafik. Itu waktu itu hari raya, sebelum hari raya seminggu ditanya kepada saya. Karena Pak Samsuwono masuk Islam kan baru, jadi belum tahu tentang silsilah. Jadi alasan dia kemarin mau menanyakan tentang amalan-amalan Hindu, siapa tahu nanti golongan saya ada yang mengamalkan tentang Hindu. Apa? Tentang Hindu, jadi iya. Jadi kemarin saya jawab, kalau jawab tentang Hindu saya tahu. Tapi kalau jawab tentang Islam saya belum tahu, sebab saya ngaji baru 3 tahun. Kadang belum cukup. Dan lagi kalau saya munafik itu ya wajar karena dulu saya memang tidak pernah beres saya. Jadi sekarang saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Yang kedua, dan apa itu qiyas? Jadi saya ditanya qiyas, saya belum kenal tentang qiyas. Apa yang dikatakan qiyas itu mohon penjelasan, saya bukan nanya tapi memang saya belum tahu betul itu. Bab manakib. Manakib itu pemahamannya kenapa MTA tidak memakai manakib, sedangkan manakib itu bisa untuk manen padi. Jadi kalau mau manen padi pakai manakib dulu. Nah begitu, jadi yang ketiga, kalau manakib itu tidak dibolehkan, kemarin nanya apa ada hadisnya? Ada, tapi ndoe Pak, itu yang nanya Pak Haji. Jadi wajar kalau Pak Haji nanya kalau tentang Hindu, saya jawab kemarin katanya kalau Hindu itu apa saja Pak? Enggak cukup 2 hari saya terangkan. Jadi cukup 1 jam saya dipanggil, saya hadir di situ, ditanya lengkap. Yang ketiga, saya ingin ta'aruf dulu masalah mengenalkan diri untuk kajian di calon perwakilan Morobungo. Nomor HP saya 0812 732 880 43. Yang tepatnya di Jalan Lingkar depan asrama polisi, di jurusan bandara, di RT 04, di belakang SD 88, Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Morobungo. Yang keempatnya, yaitu tempat tanggal lahir saya sebenarnya dari Kemadoh Batur 3, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, dan lagi itu memang baru dikenalkan 3 tahun untuk masuk Islam Pak Ustadz.
Jadi pertanyaan ini kemarin sebelum mabit kemarin sudah ingin saya tanyakan, nggak kebagian waktu. Dan yang kelimanya, hari ini saya akan menyerahkan Tuhan saya selain Allah. Jadi dulu gunanya untuk kesombongan karena Tuhan saya banyak Pak Ustadz. Sekarang saya tinggal satu Tuhan saya, yaitu Allah, maka saya tidak berani sombong. Sampun kalau akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sing nyambung Pak Ustadz. Sinten nyambung? Dari mana itu? Dari Banyuwangi Pak ya? Dari Rimbu Bujang Tebo. Oh, dari Jambi juga. Mari. Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Pak Sanuri dari Rimbu Bujang Tebo. Rimbu Jambi. Bujang ya. Iya. Sana masih ketutup asap enggak, Pak? Wah, daerah Rio, Jambi, terus Palembang ini banyak asap. 100 meter pemandangan hilang. Maka kita numpangnya darat, tidak bisa atas. Karena asap terlalu padat. Kan cari udara segar ya ke Solo ini. Iya, iya. Dari udara segar. Betul. Dari mulai hari Senin pagi kita keluar dari rumah sampai sini jam 4 sore. Jam 4 sore Alhamdulillah, ya. Kamis. Lah, saya mau tanya kepada Ustadz, apakah ada apa itu istilahnya, istilah khusus untuk kita umpamanya mau mendirikan, yaitu ibaratnya kajian-kajian atau mendirikan ibaratnya gedung walaupun kecil-kecilan itu di dekat masjid itu, apakah ada syarat tidak boleh dari Majelis Tafsir Al-Quran ini, apa boleh apa enggak? Mbak, itu, Ustadz? syarat tidak boleh gimana maksudnya? Tidak bolehnya begini, kita mendirikan pengajian di dekat masjid ibaratnya Ya. 25 meter atau 50 meter itu, Ya. apakah boleh apa tidak? Itu yang saya tanyakan yang satu. Yang kedua itu, saya minta yaitu doanya Ustadz, mudah-mudahan itu bisa barokah. Sebab kita di Rimbu Bujang ini sudah lama kita mengaji itu. Mulai 2008 sebelum Kerinci bergejolak itu, bergejolaknya di Rimbu Bujang dulu. Jadi setelah sebulan kemudian baru di Kerinci bergejolak. Lah di situ sudah disponsori oleh dari kabupaten yaitu Tebo, karena MUI itu sudah mensponsori kepada yaitu KUA kecamatan. Lah akhirnya pas yaitu waktu puasa kita tidak melawan karena kaki KUA itu sudah di atas kepala-kepala kita semua. Jadi akhirnya majelis itu tertutup karena didukung oleh pemerintah daerah, desa itu semuanya seguyup. Akhirnya majelis kecil-kecilan itu ditutup, dipalang, ditulis yang tidak macem lah. Pokoknya jadi sampai sekarang ini tidak bisa terbuka. Nah itu akhirnya pengajian kita tarik di rumah kita. Walaupun bagaimana kita harus mendirikan pengajian, lah akhirnya tempatnya di rumah saya. Sekarang jalan pengajian itu? Iya, tengah jalan. Jadi habis puasa kita pray 1 bulan, habis puasa kita tarik ke rumah saya. Dulunya di mana? Dulunya di Rimbo Ulu itu. Enggak, Ya. di mana? Di masjid? Bukan di rumah, tapi sudah bikin majelis yang kecil-kecilan. Dulu ketika tidak boleh terus disegel, ditutup itu dulu di tempatnya siapa? Tempatnya Pak Parsono itu. Oh sekarang tidak boleh di sana? Tidak boleh, di kecamatan lain tapi itu. Ya sekarang tidak boleh, sekarang pindah ke tempat Bapak ini. Iya. Lah akhirnya kajian itu kan apa itu jamaah. Kita semua itu banyak yang putus. Hampir 8 atau 9 itu termasuk tokoh-tokohnya dulu yang pendirinya. Itu putus semua. Jadi akhirnya mau tidak mau kita harus tarik ke rumah saya. Lah akhirnya jamaah kita juga begitu takut. Bagaimana ini Pak Sanuri? Nah pokoknya nanti jangan tanggung-tanggung. Nanti kamu tidak usah ikut ribut-ribut, kalau memang ada ribut. Lah saya alangkan di depan. Nanti kalau kita sudah putus leher saya, barulah kamu melangkah semua. Gitu. Itu. Bagus, Ya, ya. jadi kita minta doanya. Ya bagus.
mudah-mudahan bisa memberkahi yaitu kajian-kajian kita di Rimbu Bujang khususnya Ya. dan umumnya itu bapak-bapak semua di daerah masing-masing. Ya, Billahi alhamdulillah. taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu, nanti nggak ada hilang nanti. Jadi pertama tanya silsilah itu apa. Bapak ini, nama bapakmu siapa? Ya, nama bapakmu siapa? Sardi, Pak. Ya, Sardi. Sardi. Nama bapaknya Sardi? Enggak tahu saya. Oh, tapi namanya silsilahnya putus. Baru tekan mbahnya aja enggak ngerti kok tekan nabi coba. Ya. Jadi silsilah itu urut-urutan dari turun temurun. Misalnya dari Pak siapa itu? Pak Karno misalnya ya. Gampang aneh. Pak Karno dua anak Megawati, Megawati dua anak Puan, Puan dua anak siapa lagi itu silsilah. Nah, itu Bapak tadi namanya Pak siapa ini? Samswono, bapaknya namanya Karti, baru itu bapaknya siapa lagi lah. Terus itu dari urut-urutan limbah sampai itu namanya silsilah. Nah sekarang bagaimana kamu mau mengetahui urut-urutan keturunan sampai Nabi Muhammad tekan mbahmu aja udah putus, nggak bisa itu. Nah orang yang ngomong itu sebenarnya kurang gawean. Saya yakin dia pun tidak bisa ngurut-urutkan dirinya sampai Nabi itu nggak bisa. Ya, nggak bisa itu. Kalau bisa ngurutkan semua manusia ini silsilahnya tekan Nabi Adam. Jadi sedulur kabeh jan. Tapi siapa sing iso ngurutke sapa Nabi Adam tuh duwe anak sapa, duwe anak apa sampai kepada kita, siapa? Mbah Buyut saja udah ndak kenal. Saya nggak berani jawab Pak Ustadz karena dia sudah bisa hidup di alam gaib katanya. Nah maka kalau menghadapi orang semacam itu nggak perlu dilayani. Karena alamnya sudah lain Pak, gitu loh. Saya di alam wadak, Bapak di alam gaib itu sudah tidak usah perlu sambung. Bab kalau itu disambung ya ndak akan bisa ketemu wong alam gaib kalau alam fana ini alam wadak gitu kok ya. Jadi kalau ketemu orang-orang semacam itu sudah usah dilayani, buang-buang waktu. Mengada katanya, apalagi tadi kalau ndak, jangan-jangan nanti silsilahnya ndak ketemu nanti masuk neraka. Jadi sing masuk surga itu bisa ngurut-urutkan silsilah nanti tekan Nabi Muhammad. Ya, nah? Termasuk guru yang mengajar ini kalau tidak ada urutan sampai Nabi Muhammad, nggak boleh diterima. Ya, nah? Jadi saya mengajarkan agama itu harus diurut ke tekan dhuwur tekan Nabi Muhammad. Maka tadi tanya sudah urutan keberapa? Nah, harusnya dijawab aku rako berhitung hitung nol lah gitu. Nah, urutan keberapa Nabi Muhammad saja udah 1,5 abad yang lalu. Sampai sekarang itu nek diurut ke berapa ribu, berapa juta malah manusia. Sampai kepada kita ini. Mulai orang kok berhitung, hitung nambah lah gitu aja sudah. Jadi orang yang itu ya justru itu sebetulnya kalau ya dia bisa menghitung itu ya silsilah apa yang tadi? Ada yang silsilah benar dan yang tidak benar namanya apa? Legal dan ilegal tadi. Ilegal itu sebetulnya yakin kalau dia bisa menghitung sampai Nabi itu ya ilegal itu. Nah. Wong saiki iso ngitung tekan Nabi sapa sing dadi saksi sing ngurutke sapa? Ya ta? Wong tekan bae wis udah bingung. Ya, Mbah Buyutmu dulu namanya siapa? Ora ngerti dikoke ning kelurahan, lurahe ora enek. Ya, catatannya ya ndak ada. Catatannya enggak ada, Mbah Buyut ndak ada. Anda berarti pedot kan? Jadi orang-orang macam itu sok merasa suci, seolah-olah hanya dirinya yang bisa urut sampai Nabi. Dia yang berhak kalau tidak ada urutan sampai Nabi tidak boleh mengajarkan agama. Ya, tidak boleh mengajarkan agama. Kamu tidak keturunan Nabi. Ya, padahal semua orang ini keturunan Nabi mau iso ngitung urutan keberapa. Ya, tidak bisa. Semuanya itu sumbernya satu, Nabi Adam. Maka di semua
Nabi kita mengatakan kullu bani Adam khotoun. Semua keturunan Adam itu maksudnya siapa? Manusia. Jadi keturunan Adam itu manusia, termasuk kita. Kalau kambing itu bukan keturunan Adam. Semua yang merasa jadi manusia itu keturunannya Nabi Adam. Nah, urutan keberapa wes ora iso ngitung gitu. Nanti orang itu tidak perlu dilayani. Ngomongnya udah ndak genah, udah di alam gaib barang kan serang genah dah. Ya itu kalau ketemu orang semacam itu udah ndak usah dilama-lama berbincang, udah Mbah, karena kamu alam gaib, saya alamnya bukan gaib, dan ndak bisa gatuk, itu aja sudah. Kemudian apa kias itu? Ya udah kamu ngaji terus aja nanti lama-lama ngerti. Ya, kias itu menyamakan, mempermisalkan. Ya, mempermisalkan atau menyamakan sesuatu dengan hukum yang sama, hukumnya sama. Mengambil suatu keputusan hukum yang sama, tapi maka kias itu harus sejenis, mengkiaskan, memperumpamakan. Khusus sejenis. Misalnya ya, haram dalam Quran itu haram makan daging babi. Babi. Hurimat alaikumul maitatu wa damu walamul khinjir. Khinjir itu babi. Nah kalau celeng, nah itu dikiaskan. Celeng karo babi itu sama enggak? Sama lah. Mula kalau babi haram, celeng ya itu jenisnya. Itu sejenis, suatu sejenis yang hukumnya sama. Barangnya beda tapi hukumnya sama. Celeng. Ya. Itu babi. Babi, nenek celeng kan di tan itu. Di tan itu. Ya, babi hutan itu katanya namanya celeng, babi hutan itu. Itu mengkiaskan yang jenis. Ya semacam itulah. Jadi mempersamakan hukum dari benda yang berbeda, tapi disamakan, mengkias. Manakib bisa untuk panen padi. Ya. Mengapa ente tidak percaya mana? Tidak percaya. Kalau manen padi itu pakai arit. Pakai kalau zaman dulu pakai apa itu? Ani-ani. Sekarang konon katanya sudah pakai mesin. Langsung itu traktor padinya sudah masuk semua di situ tanpa nggawa merang ambil padi netok. Ya itu, nek nganggo manakib kok nggo manen padi piye saya ndak mudeng saya. Manakib itu apa tuh kok nggo manen padi? Wujudnya apa manakib itu? Ya. Nah, itulah. Nah, karena Bapak ya durung ngerti manakib, kudune harusnya kalau manakib itu bisa untuk manen padi dan bisa lebih cepat, Bapak mestinya tanya, saya minta manakibnya lah gitu. Ya, harganya berapa? Saya tak tuku manakib untuk manen padi itu. Jadi manakib itu apa kok gue panen padi? Ya, nyalakan jimat sudah serahkan jimatnya tadi. Apa gunanya jimatnya itu? Ya, punya jimat itu apa Pak? Yang kamu? Ya? Pakai, dihidupkan dulu. Ini nomor berapa itu? 14. Kalau mau melaksanakan sesuatu pekerjaan itu Mbah Brenggoyudo itu harus disebut Pak Ustadz. Namanya siapa? Mbah Brenggoyudo itu. Berwujudnya apa? Wes. Ini Brenggoyudo. Yeah. Bentuk keris, tapi bukan keris keris tumpul ini. Tidak landep kok ininya. Ini kalau tidak menyebut ini gimana? Kalau menyebut gimana katanya? Berani untuk sombong Pak Ustadz itu. Oh, jadi ngajari orang untuk sombong. Yeah. Jadi merasa menangan gitu. Yeah. Nah. Karena Tuhannya di bawah sudah kelihatan begitu. Nah, iya. Nah, sekarang Tuhannya sudah diserahkan di sini dan selainnya sudah saya buang. Jadi Tuhan saya tinggal satu, saya nggak berani sombong begitu. Ya. Kalau pakai ini sombong? Sombong dulu. Untung kamu masih hidup sampai sekarang.
Ya, andai kata kamu tidak hidup, mati membawa Brenggayuda ini masuk neraka kamu. Ya, nah, tobatlah pada Allah, mohon ampun. Itu sudah 3 tahun nggak saya urusi Pak. Tapi biasanya saya kasih mandi kalau Jumat Kliwon dan kasih makan. Makanya apa makannya? Minyak, Ya, minyak wangi gitu Pak. oh makanya minyak wangi. Nggih. Lah wong kamu aja enggak pernah pakai minyak wangi kok malah. Dikeke Mbah Brenggayuda gimana itu? Nah, itu akalnya kan tidak jalan. Waktu punya itu jadi bodoh, akalnya enggak jalan. Oh dirinya sendiri jarang mandi malah dimandikan. Nah, dimakan ya itulah. Jadi orang itu kalau tidak menggunakan agama, akali jadi tumpul. Ya, dah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan bertobat, jangan mengulangi lagi. Ya, perbuatan itu perbuatan dosa besar yang Allah paling murka kalau disekutukan dengan yang lain. Ya, masih kemudian dari Tebo, ya, Sanuri tadi, ya, untuk mendirikan majelis itu apa tidak boleh di dekat masjid? Boleh saja dekat masjid boleh. Jadi masjid kalau memang tanahnya di dekat masjid itu dirikan boleh saja. Tapi yang sudah-sudah, kalau MTA itu ngaji cedak masjid, biasanya diganggu. Apa meneh ngaji di masjid, diusir. Pasti diusir. Tapi kalau Bapak membawa rombongan, sekat di masjid, tidak diusir. Remi di masjid, tidak diusir. Malah mungkin dikancani. Ya, jam 12 bengi sekak neng masjid itu mungkin malah nah, datang ikut. Tapi kalau ngaji, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, diusir. Masjid itu bukan tempat ngaji, tempat sekak, tempat remi, tempat tidur, lagi gitu. Nah, maka orang yang memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman. Itulah. Jadi sebenarnya dekat-dekat masjid boleh saja. Tapi MTA kalau kan tidak, kecuali kalau masjid itu juga yang ngurusi juga warga. Kita yang cinta Quran dan Sunnah, tidak masalah ngajinya di gedung, sholat jamaahnya di masjid. Nah yang dekat itu boleh. Kadang kalau sholat saja nggak boleh kok di masjid itu. Ya mudah-mudahan lah dibuat tadi dengan pertolongan Allah, asal sungguh-sungguh. Allah janjinya tidak pernah mengingkari. Allah berjanji intan surullah dan surkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu dan menguatkan pendirianmu. Kukuh pendiriannya. Maka dia hamba dia tidak peduli. Ya, dah nanti tantangan itu. Nanti kalau potong leher saya baru kamu boleh maju. Jangan dilihat orangnya kecil itu. Andai kata memotong leher Bapak itu ya dengan untuk memotong leher sapi itu mungkin mudah itu. Tapi berani. Pertolongan Allah akan datang. Ya tak? Ya. Gimana? Lu pakai? Penjelasannya Ustadz. Ya. Jadi kita itu sebetulnya berani mendirikan majelis itu di samping masjid. Walaupun kita ini sudah dihujat satu kampung misalnya. Apalagi jalur itu sudah tidak menghiraukan kita semua. Sedangkan kita kerja bakti aja, kita membawa dorongan sendiri, membawa cangkul sendiri, kita isi sendiri, kita dorong sendiri. Kalau dia istirahat, kita ikut istirahat di dekatnya, dia pergi sedikit satu-satu. Akhirnya kita sudah, begitulah. Masyarakat kalau ada kita dari selatan, dia kalau masih ada jalan tuh dia belok ke kanan. Tapi kalau kita dari utara, mau jalan ke utara, dia itu belok. Nah itu masalahnya. Ya, kita sudah dibenci. Tidak apa-apa, yang penting tidak dibenci Allah. Iya. Tapi kita mintanya penjelasan itu apa boleh apa tidak, padahal kita itu kalau berani. memang mau di masjid, dekat masjid itu banyak gangguannya, ya lebih baik yang tidak diganggu. Maka ngaji di tempat Bapak tidak ada gangguan, lebih baik di situ. Yang penting tuh ngajinya jalan, perkara tempat di mana aja boleh. Nabi kita Muhammad SAW ketika itu menyiarkan Islam, di Mekah diusir, tidak boleh. Akhirnya diusir pergi, atau Nabi hijrah ke
Madinah. Lah di Madinah disambut oleh penduduk Madinah dengan antusias. Akhirnya Islam, mengkaji Islam, Nabi menyebarkan Islam. Di Madinah diterima masyarakat Madinah secara luas. Akhirnya jadi kuat. Ya, nah, kuat karena tugas Nabi itu berdakwah, menyebarkan Islam. Ya sudah, teruskan. Sampai Allah memberi pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, sampai bisa masuk lagi kota Mekah yang dahulunya diusir dari sana. Nah, sekarang ngaji di mana tempat Bapak bisa berjalan, sudah enggak masalah, ngaji di situ. Enggak usah tidak masjid dulu. Ya, nah, nanti kalau sholat aja di masjid. Ngajinya di tempat di mana aja. Yang penting ngaji bisa jalan. Nah. Bab Islam itu tidak bisa dimenangkan dengan banyaknya masjid, enggak. Ya. Tetapi Islam itu dimenangkan dengan dakwah. Kalau dakwah mengerti Islam, orang menerima Islam, masjid itu akan berdiri. Tapi walaupun banyak masjid berdiri, kalau orang tidak mengerti Islam, ya, mengakunya Islam, perilakunya menentang Islam. Maka kalau untuk ngaji malah enggak boleh. Nah, ya, masjid itu rumah Allah. Sedang ngaji itu firman Allah. Yang diperintahkan oleh Allah, lihat baru ayatihi. Ya, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Nah, kita pelajari malah enggak boleh. Nah, padahal di masjid Allah, rumah Allah kan enggak boleh untuk ngaji firman Allah itu kan kacau tuh. Tapi sabarlah karena menghadapi orang tidak ada. Nanti kalau kita tahu, ya mudah-mudahan mereka dibuka hatinya.